Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nutrisiska dengan NPM 20 14 18 10 39 dari program studi Ilmu Tanah kelas A. Baiklah, izinkan saya di sini untuk melakukan presentasi hasil kerja saya yang berjudul bioremediasi. Bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah proses yang menggunakan mekanisme biologi untuk mengurangi konsentrasi polutan atau zat pencemar ke level tidak berbahaya, baik melalui proses degradasi, detoksifikasi, mineralisasi, ataupun transformasi. Di dalam bioremediasi terdapat dua teknologi, yaitu yang pertama teknologi ex situ, yang kedua teknologi in situ. Apa itu teknologi ex situ? Teknologi ex situ yaitu teknologi bioremediasi yang melibatkan polutan dari situs yang tercemar untuk dibawa ke tempat lain untuk dilakukan proses remediasi. Apa itu teknologi in situ? Teknologi in situ melibatkan pengolahan polutan langsung di tempat yang tercemar. Di dalam teknik bioremediasi ex situ terbagi ke dalam beberapa, yang termasuk ke dalam bioremediasi ex situ yaitu bioreaktor. Bioreaktor digunakan untuk menggambarkan tempat yang digunakan untuk mengkonservasi suatu bahan baku menjadi produk spesifik dengan mengikuti serangkaian reaksi biologi. Bioreaktor dibutuhkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal dan terkendali, sehingga sel dapat melakukan interaksi dengan lingkungan dan nutrisi di dalamnya. Yang kedua ada land farming. Prinsip yang mendasari proses land farming adalah penggunaan komunitas mikroba untuk menghilangkan kontaminan organik dikonversi menjadi CO2 dan air dengan mekanisme utama adalah volatilisasi volatile organic compound atau VOCS, biodegradasi, dan adsorption. Yang ketiga ada vermicomposting. Teknik composting merupakan teknik bioremediasi ex situ yang melakukan kombinasi antara tanah tercemar dengan tanah yang mengandung pupuk atau kompos atau senyawa organik yang dapat meningkatkan populasi mikroorganisme. Di dalam teknik bioremediasi in situ terbagi menjadi 4. Yang pertama ada natural attention, yaitu perbaikan secara alami terkait dengan aktivitas degradasi mikroorganisme indigenous. Metode ini biasanya diterapkan pada kasus tumpahan minyak di lokasi terpencil atau tidak dapat diakses dengan tingkat penghilangan alami cepat, atau tumpahan di situs sensitif di mana tindakan pembersihan dapat menyebabkan banyak kerusakan daripada perbaikannya. Yang kedua ada fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi dengan pemanfaatan tanaman untuk menghilangkan kontaminan dari tanah dan air. Dalam ekosistem alami, tanaman bertindak sebagai filter dan metabolisme zat yang dihasilkan oleh alam. Yang ketiga ada bioaugmentasi. Apa itu bioaugmentasi? Yaitu teknik bioremediasi yang menambahkan mikroba seperti bakteri, fungi, ataupun alga pada situs tercemar yang berfungsi sebagai pembersih kontaminan yang ada di daerah tersebut. Dan yang terakhir ada biosparging. Udara disuntikan ke bawah permukaan tanah untuk merangsang aktivitas degradasi polutan dari situs tercemar. Udara disuntikan ke zona jenuh yang dapat menyebabkan pergerakan senyawa organik
yang mudah menguap ke atas menuju zona tak jenuh. Adapun peran-peran mikroba dalam bioremediasi, yaitu yang pertama peran bakteri. Yang bakteri yang termasuk ke dalam bioremediasi yang pertama adalah Arthrobacter spp, Bacillus cereus, dan Pseudomonas veroni. Dan yang kedua ada fungi. Fungi yang berperan di dalam bioremediasi yaitu Penicillium senescens, Agaricus, dan Aspergillus fumigatus. Dan yang ketiga ada alga. Alga yang berperan dalam bioremediasi yang pertama ada Cladopora fascicularis, yang kedua ada Chlorella piondoidosa, dan Ascophyllum nodosum. Dan yang keempat ada Yes yang berperan dalam bioremediasi. Yang pertama ada Candida utilis, yang kedua ada Candida tropicalis, dan yang ketiga ada Pichia guillermondis. Di dalam bioremediasi terdapat bioremediasi air dan juga bioremediasi tanah. Nah, apa itu bioremediasi air? Bioremediasi air adalah proses dekontaminasi air dan tanah dari senyawa yang berbahaya seperti hidrokarbon, polyaromatik hidrokarbon atau PAH, persistan organik polutan atau POP, logam berat, pestisida, dan lain-lain. Teknik remediasi lingkungan tercemar banyak menggunakan cara biologis atau bioremediasi ini, dikarenakan pertimbangan dari efek samping yang dihasilkan dan biaya operasional yang lebih murah. Remediasi pada lingkungan oleh bakteri ini. Yang kedua, bioremediasi tanah. Apa itu bioremediasi tanah? Bioremediasi tanah merupakan aplikasi proses dari prinsip biologi dalam mengolah air tanah dan lumpur yang terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya, penambahan nutrien seperti unsur hara makro N, P, dan K. Pada tanah tercemar, minyak bumi dapat meningkatkan kadar hara pada tanah sehingga kadar hara pada tanah tercukupi. Kadar hara yang tercukupi pada tanah dapat menstimulasi kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam tanah tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bioremediasi ini. Yang pertama, kita bahas tentang kelebihan. Kelebihan yang pertama dalam bioremediasi yaitu biayanya yang lebih hemat. Yang kedua, bioremediasi ramah lingkungan, dan yang ketiga, bioremediasi itu dapat dilakukan secara in situ atau langsung di lokasi pencemaran. Dan yang kedua, kekurangan bioremediasi. Yang pertama, bioremediasi ini sangat sulit untuk dikontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroorganisme dapat berkembang dengan optimal. Yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Berikut daftar pustaka yang ada. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.